Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Dewi Andriani dari Program Studi Pendidikan Fisika Angkatan 2019 Universitas Cendrawasih. Di sini saya akan membahas tentang materi macam-macam pendekatan pembelajaran. Langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu A. Pengertian pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terdapat dua jenis pendekatan, yaitu yang pertama yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa, yaitu di mana pada pendekatan jenis ini guru melakukan pendekatan dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang kedua yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru, yaitu di mana pada pendekatan jenis ini guru menjadi subjek utama dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu B. Fungsi pendekatan dalam pembelajaran. Fungsi pendekatan bagi suatu pembelajaran adalah satu, sebagai pedoman umum dalam menyusun langkah-langkah metode pembelajaran yang akan digunakan. Yang kedua, memberikan garis-garis rujukan untuk merancang pembelajaran. Yang ketiga, menilai hasil-hasil pembelajaran yang telah dicapai. Yang keempat, mendiagnosis masalah belajar yang timbul. Dan yang terakhir yaitu menilai hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilaksanakan. Masuk ke C, yaitu macam-macam pendekatan dalam pembelajaran. Di sini saya cuman ambil 3 aja ya. Yang pertama yaitu pendekatan kontekstual atau contextual teaching and learning, yang disingkat CTL. Pendekatan kontekstual atau contextual teaching and learning merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya sebagai penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Dalam pengajaran kontekstual, kemungkinan terjadinya 5 bentuk belajar yang penting, yaitu yang pertama, mengkaitkan adalah strategi yang paling hebat dan merupakan inti konstruktivisme. Guru menggunakan strategi ini ketika ia mengkaitkan konsep baru dengan sesuatu yang sudah dikenal siswa. Jadi dengan demikian mengaitkan apa yang sudah diketahui siswa dengan informasi baru. Yang kedua yaitu mengalami, merupakan inti belajar kontekstual di mana mengaitkan berarti menghubungkan informasi baru dengan pengalaman maupun pengetahuan sebelumnya. Yang ketiga yaitu menerapkan siswa menerapkan suatu konsep ketika ia melakukan kegiatan pemecahan masalah. Guru dapat memotivasi siswa dengan memberikan latihan yang realistik atau relevan. Yang keempat yaitu kerjasama. Siswa yang bekerja secara individu sering tidak membantu kemajuan yang signifikan. Sebaliknya, siswa yang bekerja secara kelompok sering dapat mengatasi masalah kompleks dengan sedikit bantuan. Pengalaman kerjasama tidak hanya membantu siswa mempelajari bahan ajar, tetapi konsisten dengan dunia nyata. Yang terakhir yaitu mentransfer. Peran guru membuat bermacam-macam pengalaman belajar dengan fokus pada pemahaman bukan hafalan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pendekatan kontekstual: yang pertama, guru yang berwawasan; yang kedua, materi dalam pembelajaran; yang ketiga, strategi, metode, dan teknik belajar mengajar; yang keempat, media pendidikan; yang kelima, fasilitas; yang keenam, proses belajar mengajar; yang ketujuh, penilaian atau evaluasi; dan yang terakhir, suasana. Karakteristik pembelajaran CTL: yang pertama, kerjasama; yang kedua, saling menunjang; yang ketiga, menyenangkan, tidak membosankan; yang keempat, belajar dengan bergairah; yang kelima, pembelajaran terintegrasi; yang keenam, menggunakan sebagai sumber; dan yang ketujuh, siswa aktif; 8, sharing dengan teman; 9, siswa kritis, guru kreatif; selanjutnya, dinding dan lorong-lorong penuh dengan hasil kerja siswa, peta-peta, gambar, artikel, humor, dan lain-lain. Dan yang terakhir, laporan kepada orang tua, bukan hanya rapot tetapi hasil karya siswa, laporan hasil praktikum, karangan siswa, dan lain-lain. Tahapan-tahapan pelaksanaan pembelajaran kontekstual: yang pertama, mengkaji materi pembelajaran yang akan diajarkan; yang kedua, mengkaji konteks kehidupan siswa sehari-hari;
Yang ketiga, memilih materi pembelajaran yang dapat dikaitkan dengan kehidupan siswa. Yang keempat, menyusun persiapan proses KBM atau kegiatan belajar mengajar yang telah memasukkan konteks dengan materi pembelajaran. Yang kelima, melaksanakan proses belajar mengajar kontekstual. Yang terakhir, melakukan penilaian otentik terhadap apa yang telah dipelajari siswa. Yang kedua yaitu pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme merupakan pendekatan dalam pembelajaran yang lebih menekankan pada tingkat kreativitas siswa dalam menyalurkan ide-ide baru yang dapat diperlukan bagi pengembangan diri siswa yang didasarkan pada pengetahuan. Pada dasarnya, pendekatan konstruktivisme sangat penting dalam peningkatan dan pengembangan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa, berupa keterampilan dasar yang dapat diperlukan dalam pengembangan diri siswa baik dalam lingkungan sekolah maupun dalam lingkungan masyarakat. Ciri-ciri pendekatan konstruktivisme. Dengan adanya pendekatan konstruktivisme, pengembangan pengetahuan bagi peserta didik dapat dilakukan oleh siswa itu sendiri melalui kegiatan pembelajaran atau pengamatan langsung sehingga siswa dapat menyalurkan ide-ide baru sesuai dengan pengalaman dengan menemukan fakta yang sesuai dengan kajian teori. Yang kedua, antara pengetahuan-pengetahuan yang ada harus ada keterkaitan dengan pengalaman yang ada dalam diri siswa. Yang ketiga yaitu setiap siswa mempunyai peranan penting dalam menentukan apa yang mereka pelajari. Karakteristik pembelajaran konstruktivisme. Adapun karakteristik pendekatan konstruktivisme menurut Smorgasbord menyatakan beberapa karakteristik tentang konstruktivisme yaitu A. Pengetahuan dibangun berdasarkan pengalaman atau pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Yang kedua, belajar merupakan penafsiran persoal tentang dunia. Yang ketiga, belajar merupakan proses yang aktif di mana makna dikembangkan berdasarkan pengalaman. Yang keempat, pengetahuan tumbuh karena adanya perundingan makna melalui berbagai informasi atau menyepakati suatu pandangan dalam berinteraksi. Dan yang terakhir, belajar harus disituasikan dalam kehidupan yang nyata. Langkah pelaksanaan pendekatan konstruktivisme. Langkah pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme menurut Nur Hadi bahwa penerapan konstruktivisme muncul dengan 5 langkah pembelajaran yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengaktifan pengetahuan yang sudah ada. Yang kedua, pemerolehan pengetahuan baru. Yang ketiga, pemahaman pengetahuan. Yang keempat, yaitu menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh. Dan yang terakhir, melakukan refleksi. Masuk yang tiga yaitu pendekatan saintifik. Proses pembelajaran pada kurikulum 2013 untuk semua jenjang dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan saintifik. Proses pembelajaran harus menyentuh 3 ranah yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam proses pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah, ranah sikap mengambil transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik tahu tentang mengapa. Ranah keterampilan mengambil transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik tahu tentang bagaimana. Ranah pengetahuan mengambil transformasi atau substansi materi ajar agar peserta didik tahu tentang apa. Prinsip pendekatan saintifik. Yang pertama yaitu pembelajaran berpusat pada siswa. Yang kedua yaitu pembelajaran membentuk student self konsep. Yang ketiga yaitu pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk mempelajari, menganalisis, menyimpulkan konsep, pengetahuan, dan prinsip. Yang keempat yaitu pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa. Dan yang terakhir pembelajaran meningkatkan motivasi. Tujuan pembelajaran pendekatan saintifik. Yang pertama, beberapa tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah untuk meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa, untuk membantu kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik. Yang ketiga, terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. Yang keempat, diperolehnya hasil belajar yang tinggi. Yang kelima, untuk melatih siswa dalam mengkomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis artikel ilmiah. Dan yang terakhir, untuk mengembangkan karakter siswa. Langkah-langkah pendekatan saintifik. Pembelajaran saintifik terdiri atas 5 langkah, yaitu yang pertama observing atau mengamati, membaca, mendengar, menyimak, melihat. Yang kedua yaitu questioning atau menanya, mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan
Untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Yang ketiga yaitu associating atau menalar, mengolah informasi yang sudah dikumpulkan baik terbatas dari hasil kegiatan mengumpulkan atau eksperimen maupun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi. Yang keempat yaitu experimenting atau mencoba. Untuk memperoleh hasil belajar yang nyata atau otentik, peserta didik harus mencoba untuk melakukan percobaan, terutama untuk materi atau substansi yang sesuai. Yang terakhir yaitu networking atau mengkomunikasikan, menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau masih ada salah-salah kata. Kita akan berjumpa lagi pada video-video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.